Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir, biarlah kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada, dan juga Tuhan mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita beribadah kepada Tuhan sebagaimana Tuhan menganjurkan bahwa kita harus lebih dekat kepada Tuhan supaya kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran dan tubuh jiwa roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sungguh melimpah kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan pada saat ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
kami kepada Engkau pada pagi hari ini. Karena besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah melalui hari-hari kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Engkau yang sudah menyertai kami, Engkau yang sudah memberikan kekuatan kepada kami, kesehatan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami saat ini boleh bersyukur bersama-sama dengan umat-umat-Mu ya Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami. Kami rindu jamahan-Mu bagi setiap kami. Jauhkan kami dari hati yang kecewa, sakit hati yang membuat kami, oh Tuhan, kami tidak fokus kepada Tuhan, yang membuat kami tidak bisa menyembah kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kami rindu sukacita surga itu ada di dalam kehidupan kami, yang memberikan semangat, kekuatan yang baru, kerinduan untuk datang kepada Engkau. Sebab itu kami merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, menjamah kami semua, khususnya bagi pelayan-pelayan pekerjaan-Mu yang ada saat ini, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik pelayanan LCD Lighting, pelayanan perjamuan kudus saat ini. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu menjamah setiap pelayan-pelayan-Mu, sehingga mereka semua boleh melayani Engkau dengan segala kekudusan dan ketulusan hati. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mau mempersembahkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Biar Engkau ada di tengah-tengah kami, memimpin, mengurapi kami semua, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami pulang, kami boleh mendapatkan kelegaan, kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, Tuhan hantarkan mereka bersama-sama di tempat ini boleh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami rindukan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah kami semua, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita saudara? Amin. Amin. Boleh sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus adalah sahabat kita saudara. Amin. Amin. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita dan kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Yesus adalah sahabat kita yang sangat sayang pada kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Buka mataku, lihat sekeliling.
Amin saudara, amin. Kau sumber kuatku. Sekali lagi Yesus. Yesus salah sahabatku. Yesus kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sekali lagi Yesus. Yesus salah sahabatku. Yesus kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber, haleluya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, amin. Amin. Saya undang teman untuk bangkit berdiri. Katakan bahwa hidup kita ditebus dan kita dimenangkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita boleh berjoget ria pada saat pagi hari ini, amin. Supaya kita bisa senyum kanan kirinya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala, shalalalala. Oh, sekali lagi shalalalala, amin. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Sungguhlah hidupku tak ditebus. Sungguhlah hidupku tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau katakan, Apapun
boleh disenangkan Tuhan, amin, pada saat ini. Amin. Dan juga kita harus menyenangkan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau inginkan dan Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, kita hanya bisa merelakan kepada Tuhan, amin. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengar kebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Puji nama Tuhan. Yesus juru selamat kita. Yesus sumber kehidupan kita dalam kehidupan kita. Walau bagaimanapun proses kehidupan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah Sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan.
kemenangan kami. Di dalam perkataanmu ada kekuatan kami Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Amin Tuhan. Dalam Kaulah janji-Mu, kekuatan kami, Kaulah kemenangan kami, dan selamanya kami nyatakan haleluya. Kan ku nyatakan besar besar setiamu Tuhan di Doa selanjutnya Bapak Gembala. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Engkau memberi kesempatan buat kami untuk menaikkan pujian, pengagungan, hormat, untuk beribadah, karena Tuhan yang layak menerima ibadah kami. Biarlah setiap pujian, persembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan itu boleh menyenangkan, bagaikan dupa yang berbau harum, guna hormat kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua pada pagi hari ini. Urapi setiap kami, urapi setiap pendengaran kami, sehingga firman-Mu boleh masuk di dalam hati kami dan kami dapat melakukan. Terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Biar kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang berkenan, menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Ini sesuatu yang dikehendaki dan dirindukan Tuhan, anak-anaknya menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sering ya saya angkat ayat ini. Mengapa? Karena kita rindu menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang berkenan, alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kita semua ini adalah hamba-hambanya Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca ini ada dua hal ya, yang penting, yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita minta kepada Tuhan, kita merindukan kepada Tuhan agar kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan sekedar membalikkan telapak tangan. Itu harus ya, kita belajar, kita melakukannya supaya saudara dan saya ini menjadi orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan itu sangat penting, dibutuhkan oleh semua orang. Di dalam dunia usaha apapun, kalau kita membawa apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, membuat orang percaya, dan itu nantinya kita akan mengalami peningkatan dan peningkatan. Di dalam dunia pekerjaan, hal yang sama. Puji Tuhan, kemarin saya masukkan lagi setelah Yobel diterima kerja di Mebeldina. Sebelumnya itu Yobel nangis-nangis, ngeruguh-ngeruguh katanya Bu Samuel. Mobilnya itu dirusak oleh adiknya sendiri. Motor, ya mobil, yuk imane nanti punya mobil Yobel. Mobil mandek itu ditabrak, ya enggak tahu ngelamun atau ngelimun atau apa, mungkin enggak mendengar nasihat minggu lalu kan firman Tuhan tentang nasihat ya. Ya, akhirnya nutul, Yobel nggerogo, nangis-nangis katanya Pak Samuel. Pak Samuel menghibur saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah itu saudara yang dikasihi Tuhan mendapat penghiburan. Awalnya ditolak, gak diterima di Mebeldina. Nih, terus kami berusaha ngerayu. Kemudian diterima besok Senin mulai kerja bersama dengan kidul saya ya. Sama-sama bekerja di Mebeldina. Ya. Nanti Amel sudah hilang kepercayaan. Ya, enggak dikasih motor selama 1 tahun. Ya, puji Tuhan. Ya, memang kalau anak-anak remaja itu kalau naik motor itu wis seret gitu saudara. Orang yang dapat dipercaya ini sangat penting semua saja. Kalau saya ini enggak dapat dipercaya, enggak ada orang yang akan beribadah di sini saudara yang dikasih. Orang kena dipercaya. Ya. Sama kalau dalam pekerjaan, kalau kita dapat dipercaya dan apalagi kita ditemukan menjadi orang yang setia, yang hidup benar. Nah, orang yang setia itu loh saudara yang dikasih Tuhan perlu belajar terus. Nggak tahu sekarang ini program membaca Alkitab ini orang saudara ini setia atau tidak, ada punya hutang atau tidak. Ini adalah bagaimana bukti kesetiaan kita
dalam hal membaca Alkitab saja, hutangnya sekarang sudah masuk Esra, mungkin masih jauh. Mari kita belajar setia. Mari kita belajar hidup benar. Kalau kita bisa menjadi orang yang setia, dikatakan dalam perkara yang kecil, maka kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya untuk perkara yang besar. Sehingga kita akan menjadi orang, kalau kita dipercaya termasuk kita menjadi orang yang penting. Apalagi di hadapan Tuhan, kita menjadi orang yang percaya, orang yang setia, orang yang benar. Kita ini berarti menjadi orang yang penting di hadapan Tuhan. Setia dalam pekerjaan, setia dalam ibadah, setia di dalam doa. Lakukanlah itu dengan setia. Memang diperlukan proses, memang diperlukan tindakan. Nah, saudara yang diusahakan untuk setia, untuk hidup benar, itu kita kalau enggak belajar, kalau kita enggak mengusahakan, tidak bisa. Mulai dari hal perkara yang kecil. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dan ditujukan kepada jemaat Ebenezer, demikianlah hendaklah. Ini satu kata permohonan, permintaan. Orang di luar kita melihat kita, memandang kita, kita ini sebagai hamba Kristus. Setiap kita sebagai hamba dipercayakan oleh Allah, dituntut dari kita sebagai hamba, sebagai pelayan, bahwa mereka, kita didapati, dapat dipercaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan bahwa kepercayaan itu perlu dibangun. Kita dipercaya bukan ujuk-ujuk, bukan otomatis kita terima, tapi kita bangun. Membangun kita untuk setia, membangun kita untuk benar, membangun kita untuk dipercaya. Buka warung, buka toko, kalau dapat dipercaya pelanggannya akan banyak. Kemudian yang berikut, kepercayaan itu harus dijaga supaya tidak hilang. Kalau usaha apa saja sudah hilang kepercayaan, dia akan beralih, dia akan pindah, karena hidup ini adalah persaingan. Kalau kita dapat dipercaya, mulai dari keluarga, mulai dari kehidupan di rumah, jadi anak dapat dipercaya. Waktu keluar izin, pulangnya jam sekian. Jangan sampai sudah keluar baru izin. Ya, apalagi jauh. Apalagi perempuan, hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bangun, mari kita usahakan supaya kepercayaan itu tidak hilang. Ada orang tua sudah hilang kepercayaan kepada anak, karena anak tidak dapat dipercaya, anak tidak bertanggung jawab. Mari menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kalau kita menjadi anak. Apa fungsi kita sebagai anak Tuhan
Dan kita berfungsi. Kita ini sebagai garam. Kita ini sebagai terang dunia. Matius 5 ayat 13. Berkata kepada kamu, kepada kita, kepada hambanya, anak-anaknya, orang percaya. Kamu adalah garam dunia. Matius 5:13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lanjut, demikianlah di dalam ayat yang ke-16 Matius 5, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita sebagai hamba yang dapat dipercaya, kita sebagai hamba, sebagai pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kehidupan kita menjadi terang. Kehidupan kita menjadi kesukaan. Orang senang, orang suka dengan keberadaan kita. Supaya apa? Mereka melihat perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Perbuatan yang baik yang mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat dunia yang semakin gelap dan tawar, maka justru kita ini harus bisa berperan sebagai terang dan sebagai garam. Dan terang yang kita miliki itu menjadi terang yang berfungsi. Dan garam kita mampu mengasinkan yang tawar. Kalau terang itu mampu memberikan terang bagi dunia yang gelap. Kita karena anak-anak terang, kita menjadi terang, kita menjadi kesaksian. Sama seperti garam. Seharusnya kita tidak perlu bertanya apa yang salah dengan dunia ini, dengan orang-orang di dunia yang penuh dengan kegelapan. Tapi apa yang bisa kita lakukan terhadap dunia ini, biarlah terang saudara, kita menjadi terang, kita menjadi garam, ada faedahnya, ada dampak, ada impact. Amsal 4 ayat 18 sampai 19 ini biarlah menjadi jalan kita sebagai orang yang percaya. Amsal 4 ayat 18 ayat 19. Apa kata Amsal? Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang terang, orang fasik, orang benar, orang takut akan Tuhan, ada perbedaan. Orang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang setia sebagai hamba, sebagai pelayan, yang setia dan benar dikatakan seperti cahaya fajar. Tiap hari fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari semakin terang. Bukan semakin beleret, bukan semakin beleret, semakin terang. Di usia semakin bertambah, semakin kita menjadi berkat, semakin kita menjadi terang. Saudara, untuk menjadi hamba yang setia, saya ambil contoh di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan, yang dikehendaki oleh Bapa di surga itu seperti apa?
Kalau di dalam ayat 15 sampai 17, di dalam Matius 25, untuk menjadi hamba yang setia itu, apa yang kita lakukan? Mengerti kehendak tuannya. Tuhan mempercayakan talenta, ada yang berapa? Pertama 1, terus kemudian 2 dan 5. Nah, itu di dalam Amsal pasal 24 ayat 15 sampai 17. Intinya saya ambil di sini, hamba yang setia, hamba yang benar adalah hamba yang sepaham dengan sang Tuhan. Tuhan mempercayakan, saudara baca di dalam Amsal 24, Matius 25 ayat 15, sepaham dengan sang Tuhan. Kemudian mengetahui maksud dari sang Tuhan, bahwa talenta itu harus dikerjakan dan harus dikembangkan. Mari karunia talenta yang kita miliki jangan dipendam, jangan dibiarkan. Mari kita semakin hari semakin berusaha dan berusaha menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang menyenangkan, menjadi hamba yang berkenan. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak sang Tuhan. Tuhan mempercayakan 1, Tuhan mempercayakan 2, Tuhan mempercayakan 5. Ada yang tidak sepaham, ada yang malas, ada yang tidak sungguh-sungguh, ada yang tidak benar. Yang 1 talenta yang dipercayakan. Kemudian penting lagi, dekat dan mengenal sang Tuhan. Kalau kita ini dekat dan mengenal Tuhan, mari kita mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengalami hubungan dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak memuji Tuhan, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, itu merasa rindu untuk datang ke rumah Tuhan, merasa rindu untuk beribadah kepada Tuhan, merasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi perlu diingat, dekat dan mengenal sang Tuhan, dan memperhatikan dan mengingat dengan baik kebiasaan-kebiasaan sang Tuhan. Jadi tahu apa yang Tuhan senang dalam hidup kita. Kalau itu bos, kalau itu majikan, kalau itu atasan kita, bagaimana kita supaya atasan kita senang? Kalau senang itu memuji, bukan mencela. Nah, saudara, yang kedua, di dalam ayat 21, Matius 24 bagian A. Di sini kita dapat melihat, untuk menjadi hamba yang setia ada sikap antusias dari hamba. Kok itu ya? Matius 25, maaf, bukan 24. Matius 25 ayat 21. Ada sikap antusias dari hamba. Di sini ada kata kunci. Nah ini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada sikap antusias, karena setia dalam perkara yang kecil. Itulah sebabnya dia segera pergi setelah dipercayakan, lakukan,
berusaha untuk mengembangkan yang dipercaya. Hamba yang setia ini menjalankan uang tersebut, ada usaha dan mau bekerja dari sang hamba. Jadi hamba yang dipercaya 2 dan 5 ini dia setia sesuai dengan kapasitas yang dipercayakan. Dan ada usaha dan mau bekerja. Dan kemudian penting lagi mempergunakan waktu yang dimiliki untuk bekerja bagi sang tuan. Kan sang tuan itu lama, sesudah itu dia kan pergi, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi hamba yang setia, hamba yang dipercaya mampu melakukan dan memaksimalkan apa yang telah dipercayakan, memaksimalkan setiap potensi. Saya ngomong kepada anaknya Mbak Kristanti, Mbak Tanti yang cucunya Pak Pugu yang masuk kerja ini, sampean si enom trimon neman-neman, engko lek wis umure sampean tambah apa maneh sudah punya anak gak laku. Yang orang kerja itu cari yang baru lulus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memaksimalkan ini anak-anak remaja pemuda. Puji Tuhan, sekarang ada pelayanan di sini, ada kegiatan remaja aktif, semangat belajar setia, belajar hidup benar. Dan saya percaya Tuhan memperhitungkan dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, kalau kita hanya puas dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, maka kita hanya seperti itu saja, enggak ada peningkatan. Kemudian yang ketiga, dan akhirnya apa? Dampak dari kepercayaan. Kalau kita dapat dipercaya, kalau kita setia, kalau kita hidup benar, dan kemudian kita akan menerima upah. Di dalam ayat 21 sampai 23 kita baca. 21 saya baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Bos senang, bawahan senang. Kalau bawahannya itu rajin, bawahannya itu setia. Walaupun tuannya enggak ada, tetap melakukan pekerjaan. Hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi ada upah, ada hadiah. Saudara yang dikasih Tuhan, masuk dan turut dalam kebahagiaan sang Tuan ini berbicara tentang apa? Tentang kerajaan surga. Menerima talenta tambahan dari hamba yang jahat, hamba yang tidak setia. Jadi hamba yang jahat itu tetap enggak ada tambahan. Karena apa? Enggak mau berusaha. Karena apa? Diam saja. Kemarin dulu saya membawa anaknya teman kami pendeta masuk di Mebeldina, hanya diam saja, nggak mau aktif, nggak mau bergerak, seminggu disuruh pulang. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi semua itu diperhitungkan. Meskipun tuannya pergi, tapi tanggung jawab itu tetap dilakukan. Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus, Allah yang setia dan adil. Dia menjadi hamba yang setia yang sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus dengan penundukannya, dengan ketaatannya, dengan kerendahan dirinya sebagai hamba. Untuk siapa sebenarnya? Untuk saudara, untuk kita orang yang berdosa. Dan Tuhan menghendaki supaya kita sebagai hamba-hambanya pun juga menjadi hamba, menjadi pribadi yang setia. Melalui perumpamaan tentang talenta ini mengajarkan kepada kita untuk dapat lebih mengenal sang Tuan, agar kita dapat mengerti kehendak Bapa di surga atas apa? Atas kehidupan kita, kehidupan umatnya.
Kalau kita setia dalam perkara kecil, kemudian kita dapat menjadi orang-orang di masa yang akan datang, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses, seperti hamba yang setia yang dipercayakan 2 talenta, 5 talenta, dan meningkat dan meningkat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan itu akan menyediakan upah bagi setiap orang yang mau mengerjakan, yang mau melakukan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Hidup ini, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang penting, hal yang mendasar, masalah kepercayaan, masalah kesetiaan, masalah kebenaran. Mungkin setia kita prosentasinya masih belum sampai 100%. Mungkin kebenaran kita belum 100%, tapi harus diusahakan, diupayakan. Saudara, ini merupakan jaminan hidup seorang hamba. Jadilah hamba yang setia agar Tuhan berkenan menerima kita untuk bersama-sama menikmati kebahagiaan yang Ia sediakan sesuai dengan janjinya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan semua itu ada perhitungan. Tuhan tidak lalai, mata Tuhan tidak tertutup. Tuhan melihat setiap keberadaan kita semua. Apakah kita ini sudah menjadi hamba yang setia? Apakah kita ini sudah menjadi hamba, menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya? Apakah kita ini sudah menjadi hamba, pelayan, anak Tuhan yang benar dan berkenan? Hidup perkenanan itu sangat penting, saudaraku yang di Tuhan. Kalau kita menjadi hidup, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang diperkenan Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkatnya, kita akan menikmati kebahagiaan, kita akan menikmati damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini supaya kita bisa menjadi hamba yang setia. Setia dalam perkara yang kecil. Kalau dalam perkara yang kecil saja kita sudah tidak setia, tidak dipercaya, bagaimana dengan pekerjaan yang besar? Dimulai dari rumah, dimulai dari kecil. Oleh sebabnya bawa anak saudara dari kecil. Jangan sampai hari Minggu ini dibiarkan main HP di rumah. Jangan dibiarkan. Orang tua mestinya harus membawa, mengingatkan supaya anak itu diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai kita terbiasa tidak ke gereja itu sudah menjadi kebiasaan. Jangan sampai ke gereja, ibadah, berbuat bakti itu harus menjadi keharusan, harus menjadi yang utama, mencakup kehidupan di dunia ini, juga mencakup kehidupan yang akan datang. Sama seperti kita ini sedang kuliah, sama seperti ini kita sedang belajar. Sama, saya belajar dari Roh Kudus, saya belajar dari firman Tuhan. Kalau kita menerima, membuka hati, menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan berbuah, maka kehidupan kita menjadi hidup, menjadi orang yang benar, yang seperti fajar, kemudian merekah, semakin bersinar, semakin bersinar,
semakin kuat. Ini ada hubungannya juga dengan iman. Iman akan kuat, rohani akan bertumbuh kalau kita mendengar firman Tuhan. Lah kalau kita enggak mendengar firman Tuhan, lah kalau kita hanya di rumah saja, lah kalau kita hanya bekerja, padahal bekerja itu hanya sementara untuk kehidupan yang di dunia ini yang hanya 70 tahun. Apakah kita pagi siang sore hanya bekerja dan kemudian kita lupa untuk Tuhan, lupa untuk beribadah, lupa untuk menyenangkan. Bersyukur kalau kita masih bisa ambil bagian di dalam pelayanan. Kalau tidak ambil bagian dalam pelayanan, dalam doa, mendoakan. Saudara di rumah doakan untuk pelayanan, doakan untuk hambanya, doakan untuk jemaat, doakan untuk supaya jemaat Tuhan di sini kuat, supaya bertumbuh. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sehati, sepakat, kalau kita berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus, dan saya percaya kita akan menikmati pertumbuhan, baik secara umum, secara gereja, baik secara pribadi. Karena kita hidup penuh tantangan, penuh pergumulan. Kalau ada firman, ada kekuatan, ada nasihat, ada didikan, ada ajaran. Kalau sama sekali kita tidak ada, maka kita ada di dalam kegelapan, tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Pokoknya jalan hidup, wis pokok jalan hidup, tapi kita tidak. Kita ini anak Tuhan, hidup dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sampai kapan kita mempertanggungjawabkan? Sampai nanti kita habis nafas kita. Nah, selagi nafas, selagi sehat, selagi kuat, kita setia kepada Tuhan, kita masih bisa menjadi terang, kita jadi garam, kita jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba lagu untuk setelah firman Tuhan ditampilkan. PAW bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya jemput kita sama-sama berdiri. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Ini hidup kami, layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, kita sembah Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Berkenan kepada. Saya jemput pelayan perjamuan maju ke depan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami hamba yang setia kepadamu Yesus. Ajari kami mengerti Tuhan, apa artinya itu seorang hamba di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami hamba-Mu tersesat Tuhan dengan pemikiran kami. Tetapi biarlah kami belajar menjadi hamba yang sungguh-sungguh, menjadi hamba di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar membuang segala keegoisan kami, ketinggian hati kami Tuhan. Biarlah di hati kami benar-benar menjadi seorang hamba yang hanya ingin meninggikan Engkau Tuhan. Amin, amin. Karena hanya Engkau Allah yang layak untuk Terima ditinggikan. kasih Yesus. Hanya Engkau Yesus, hanya Terima Engkau kasih. Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah kami terus belajar Tuhan dari Terima setiap kasih, Yesus. kebenaran firman yang terus mengajarkan kami, yang terus mendidik kami, Terima kasih. yang terus membimbing kami, mengingatkan kami, Haleluya. supaya kami mengerti, bisa memahami akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mendengar, kami tidak hanya berkata-kata Tuhan, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapa. Dan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami begitu masih banyak kesalahan. Kami masih banyak keegoisan, kesombongan di hati kami. Biarlah kami terus belajar dan belajar dari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Pribadi yang bisa menguasai hati pikiran kami. Supaya dalam kehidupan kami yang kami lakukan, kami perbuat bisa berkenan dan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni kami Yesus, ampuni kami. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan menerima perjamuan asa Tuhan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah. Dan kami rindu darah dan tubuh-Mu itu senantiasa menyatu dalam kehidupan kami. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu kuasa-Mu, terus bekerja, terus berkarya, dan terus menjamah mengubah kami, untuk kami bisa menjadi yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya hikmat Tuhan terus Tuhan curahkan, Tuhan turunkan bagi hamba-Mu, supaya dalam setiap kebenaran firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, dan bisa mengubah kami, bisa menjadi yang lebih baik di hadapan-Mu, menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang taat, dan menjadi hamba yang sungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melakukan perjamuan asa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
tokoh hamba yang taat adalah Tuhan Yesus sendiri yang memberi teladan akan ketaatan, penundukan, kerendahan hati. Engkau rela datang ke dunia, merendahkan diri, taat sampai mati untuk menebus dosa kami. Biarlah bahwa kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, layakkan kami, kuduskan kami, ampuni setiap salah dosa kami, supaya kami berkenan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami akan mempersiapkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya kita makan, kita menikmati tubuh Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Kita mampu menjadi hamba yang setia, kita mampu menjadi anak Tuhan yang jadi terang, yang jadi garam, jadi berkat, karena Yesus ada dalam hidup kami. Dengan iman silakan menikmati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus silakan makan. Terima kasih, kita mengangkat cawan melambangkan darah Yesus. Kita manusia yang berdosa, yang tidak layak, tapi kehadiran Yesus melayakkan kami, melayakkan kita, sehingga bisa memanggil Bapa, kita bisa dekat dengan Tuhan karena penebusannya, karena kita sudah diselamatkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Percaya yang lemah dikuatkan, susah diburkan, sakit dalam nama Yesus oleh kuasa bilunmu dijamah, disembuhkan. Problema, persoalan, masalah dapat terselesaikan. Terima kasih, dengan iman kita menikmati kuasa darahnya. Dalam nama Yesus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat kehadiranmu. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami semua umatmu diberkati Tuhan. Kami menikmati sukacita, kami menikmati semangat, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Kami akan berikan persembahan. Layakkan korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan umatmu. Tuhan dari tempat yang maha tinggi, tangannya siap terbuka dan memberkati setiap persembahan kita semua. Kami lakukan dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Bila kita memberikan dengan rasa syukur, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Sekali lagi,
untuk segala rangkaian ibadah kita pada hari dalam satu pekan ini. Next, ada hari Senin dan Sabtu, ada doa pagi jam 4 pagi, mengundang Bapak Ibu Saudara jika ada waktu pada pagi hari bisa bersama-sama dengan kita untuk berdoa. Dibuka gereja pada jam 4 pagi untuk doa pagi. Selasa dan Rabu ada persekutuan doa jam 6 sore, mengundang Bapak Ibu jemaat boleh hadir bersama-sama, kita bersekutu kepada Tuhan supaya kita boleh dikuatkan lagi oleh Tuhan. Ada hari Kamis ada ibadah wanita jam 6 sore di tempat ini di gereja. Di mana? Oh, di tempatnya Ibu Puryanti. Oh, Purniati. Bertempat di Ibu Pur jam 6 sore. WL-nya Ibu Nani, ya firmannya Ibu Kesi. Hari Jumat ada doa pelayan jam 6 sore, mengundang semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani hari Minggu boleh bersama-sama kita menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan, dan jam 6 sore kita gereja. Sabtu ada latihan musik jam setengah 5 sore dan latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam. Ada ralat untuk latihan hari Minggu, jadi Sabtu latihan jam 4 sore, tidak jam 7 malam. Hari Jumat. Oh, ralat lagi. Untuk pelayan-pelayan hari Minggu, latihan hari Jumat setelah doa pelayan. Bagi nama Tuhan, hari Minggu ibadah raya jam 6 tanggal 6 September 2023, pelayan Ibu Kesi, WL-nya, singernya Saudari Jessica dan Ibu Siti, nanti asernya keluarga Pak Widodo. Bagi nama Tuhan mengundang semua jemaat-jemaat Tuhan untuk kita merasakan lawatan Tuhan pada hari Minggu. Sekolah Minggu tanggal 6 September, pelayannya WL KPSA, firmannya Ibu Nani. Puji nama Tuhan, itu saja warta sepekan yang bisa saya sampaikan. Saya undang kembali Bapak Gembala. Saya tambahkan untuk hari Minggu, Bapak Nardi minta ibadah di rumahnya hari Minggu. Umum ya Pak ya? Semua. Jadi remaja minggu depan. Ini kan minggu tau ya, minggunya lagi. Jadi remaja sekalian aja jadi satu di rumah Bapak Nardi. Biasanya jam 6 Pak. Ya jam 6. Puji Tuhan kalau rumahnya Pak Nardi pertama kali terbuka untuk doa, untuk pujian, untuk firman Tuhan. Biarlah keluarga, rumah tangganya, anak cucunya diberkati Tuhan, diberi sehat. Dan kita sudah masuk beremberan. Selama ini kita enggak ngundang-ngundang, kita akan coba mengundang terbatas per gereja. Nanti akan diwakili mungkin 10 gereja ini, 10 atau berapa, atau yang teman-teman dekat. Nanti kita akan Natalan. Ya, sudah boleh kita Natalan ngundang-ngundang. Coronanya sudah minggat. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu nanti saya akan ngomong-ngomong setelah remaja, untuk remaja yang akan jadi panitia pemuda untuk Natal nanti. Kemudian kalau sudah ngomong-ngomong nanti kita akan rapat ya pada hari minggu-minggu yang akan datang, karena kita sudah masuk September. Seperti biasa Natal kita memberikan persembahan Natal, pasti nanti ada sesuatu yang kita belanjakan untuk tambahan-tambahan di gereja ini, dia ambil dari persembahan Natal situ. Ya, kalau bisa diambil, kalau tidak bisa ambil, ya biasanya acara yang paling banyak itu mesti bagian perut ini, konsumsi. Itu pasti itu acara saja, mantu saja itu paling banyak itu. Pengalaman Pak Usup yang sudah mantu. Nah, saudara, ternyata setelah dicoba kemarin yang hadir sekitar 100 ya yang hadir kemarin. Aslinya kira-kira kemarin tuh masuk kroso enggak?
Sik krasa apa ndak ya? Sik sumu ya? Oh iya, berarti kalau sik sumu kurang satu katanya Pak Gunawan pernah ngomong, imannya Pak Gunawan hidup tambah satu nanti, ya nggak tahu nanti dari mana. Ya, ternyata kalau dua untuk Natal nggak ngatasi. Tapi kalau kita ini masuk ya, lah kalau untuk jemaat masuk. Sudah kerasa dingin. Ya, kalau tambah orang, tambah panas. Setiap orang itu membawa panas. Jadi kemudian semua jadi panas. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran, untuk persembahan, untuk pengorbanan. Semuanya Tuhan berkati. Bersyukur Pak Usup sudah plong, sudah menyelesaikan di sini di Blitar, semua oleh pertolongan. Sama-sama kita berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami guna hormat Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Dan Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu, mengajarkan, membawa kami untuk menjadi hamba, menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat, yang berkenan, yang menjadi terang, yang menjadi garam, yang menjadi berkat. Sehingga setiap kami membawa nama Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan yang balas, Tuhan yang memberkati dari tempat maha tinggi, memberkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, memberkati segala keperluan kebutuhan dicukupkan, memberkati segala masa depan anak cucu. Apapun yang menjadi usaha, mata pencarian, pekerjaan, kiranya diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan jalan, buntu dibukakan jalan. Menyerahkan kalau Yohanes terganggu kesehatan, saat ini dijamah, dilawat oleh kuasa bilur-Mu, sehingga sembuh oleh pertolongan Tuhan. Menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan anak-Mu yang di luar kota. Bersyukur kalau Chandra sudah ada di Papua dalam perlindungan Tuhan, bekerja di sana bersama dengan kakaknya, bersama dengan kakaknya yang melayani. Kami menyerahkan Tuhan memberkati masa depannya supaya diberkati Tuhan. Yang lain, yang pendidikan, yang sekolah, anak-Mu diberi kepandaian kepintaran. Yang ambil bagian dalam ibadah, dalam pelayanan ini, Tuhan pakai semua kami untuk lebih heran lagi, untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjelang Natal kami akan mempersiapkan Natal ini supaya Tuhan tolong berjalan dengan baik, dana yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Kami mempersiapkan, kami akan membicarakannya. Mari saudara kita minta berkat. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.